Mbak Irma, Mbak Nadia, sebentar saya mau ke Pak Rosan dulu. Pak Rosan, ini katanya program vaksinasi mandiri ini lumayan laris manis ya. Sudah ada 2.000 perusahaan yang mendaftar, betul? Betul Mbak Safi, memang kita kan melakukan pendataan sesuai arahan pemerintah dan untuk memberikan gambaran berapa banyak dari perusahaan dan juga perusahaan menengah, dan ternyata dalam pendaftaran ini saya cukup surprise juga, ternyata ada beberapa UMKM ikut mendaftar juga, walaupun mereka kerjanya hanya 5 atau 10, mereka ternyata ikut mendaftar di dalam program vaksinasi gotong royong ini. Kenapa surprise? Ya, karena pemikirannya mungkin ini kita tahu UMKM kan yang terdampak cukup besar ya di dalam COVID-19 ini. Tetapi ternyata banyak juga mereka yang melihat dengan adanya vaksinasi mandiri ini justru bisa lebih baik untuk operasi mereka dan juga untuk perkembangan UMKM itu sendiri ke depannya. Kalau dari sektor-sektor yang mendaftar yang paling banyak, sektor apa Pak Rosan? Sektor tekstil cukup banyak, ada sekarang sudah lebih dari 80% tekstil yang mendaftar. Kemudian dari perbankan juga cukup banyak, dan juga dari sektor manufacturing. Kalau saya lihat sih sektor-sektor yang padat karya lebih banyak yang mendaftar. Oke, begini, ini kan terakhir kita ngobrol waktu itu Pak Rosan bilang bahwa kalau vaksinasi mandiri, ini pengusaha akan dengan dikoordinasi oleh Kadin ini langsung mengontak perusahaannya. Tidak kemudian melalui pemerintah yang saat ini juga sedang berusaha keras memenuhi janjinya sendiri untuk menyediakan vaksinasi bagi masyarakat. Adakah yang berubah dari ini? Karena saya baca katanya sudah mulai berkoordinasi dengan BUMN, begitu ya? Ya, memang ada dua opsi. Yang pertama memang melalui pemerintah dengan koordinasi dengan BUMN. Yang kedua, usulannya apabila diperbolehkan oleh importasi langsung. Tetapi memang untuk saat ini boleh saya sampaikan lebih dengan pemerintah atau BUMN terlebih dahulu. Walaupun dari teman-teman dunia usaha memang sudah ada pembicaraan ya sejak dari beberapa waktu yang lalu dengan beberapa produsen, karena produsen vaksinasi ini kan juga adalah perusahaan swasta, rata-rata adalah perusahaan swasta juga di sana, dan mereka menyampaikan juga untuk non-government membeli ini tetap harus ada izin dari pemerintahnya terlebih dahulu juga. Jadi itu juga yang disampaikan, jadi semuanya ini di bawah koordinasi dari pemerintah. Pak Rosan, begini, ini kan pemerintah sudah menjamin sebenarnya bahwa sebanyak-banyaknya penduduk Indonesia, bahkan sudah ditarget 70% dari penduduk Indonesia akan divaksinasi secara gratis oleh pemerintah. Kalau bisa malah seluruh rakyat Indonesia kalau kata Pak Presiden. Kemudian apa alasan bahwa sudah ada jaminan itu dari pemerintah, apa alasan pengusaha sehingga masih merasa perlu ada vaksinasi mandiri? Ya, pertama kita juga melihat ya kan tidak semua perusahaan ini mengalami kendala walaupun di tengah COVID-19 ini. Dan anggaran untuk COVID-19 sendiri itu kan 72 sampai 74 triliun. Dan kita kan akan divaksin ini bukan hanya sekali, Mbak. Setiap tahun pun kita akan mengalami vaksinasi ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita juga melihat justru dengan vaksinasi gotong royong ini sebetulnya justru lebih efisien buat perusahaan. Karena kita kan juga sekarang menjalankan protokol kesehatan, kita melakukan tes antigen secara 2 minggu sekali kepada para pekerja kita. Jadi memang secara hitung-hitungan juga soalnya ini lebih efisien dan juga bisa menambah produktivitas dari para pekerja kita. Gitu. Oke, saya beralih ke Mbak Nadia. Mbak Nadia, sampai sejauh mana saat ini kajian Kemenkes soal rencana vaksinasi mandiri dan apa saja yang masih dikaji? Ya, baik Mbak Sofi. Jadi tentunya kita menyikapi hal ini dengan hati-hati ya. Jadi Bapak Menteri Kesehatan sendiri juga sudah mencoba berkonsultasi dengan berbagai pihak dan tentunya mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak juga dalam tentunya Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan tentang vaksin yang mungkin kita sebut sebagai vaksin gotong royong ya Pak Rosan ya. Karena tujuannya adalah sesuai dengan namanya, ini adalah vaksin gotong royong. Bagaimana pemerintah bersama juga dengan dunia usaha bergotong royong untuk kita segera bisa memvaksinasi
masyarakat kita sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Jadi ini isunya. Kami menyadari memang dari segi pemerintah bahwa tentunya selain upaya kita untuk memastikan kecukupan vaksin, nanti di sisi lain adalah tentunya pelaksanaan maupun distribusi vaksin yang harus dilaksanakan secara cepat ini. Nah, tentunya kalau ada bantuan atau dukungan dari dunia usaha, ini akan sangat baik sekali. Tapi tetap kami berkonsultasi dengan berbagai pihak terkait ini. Oke, tapi apa landasan, apa pertimbangan epidemiologisnya mewacanakan vaksinasi mandiri ini ketika ini kan kita di tengah pandemi, tengah wabah yang luar biasa, yang ada jelas kelompok-kelompok rentan yang persentase meninggalnya paling banyak, persentase perburukannya paling banyak. Lalu kemudian ada wacana untuk vaksinasi mandiri ini. Apa pertimbangan landasan epidemiologisnya? Iya, tentunya kalau kita melihat vaksin gotong royong ini kan sebenarnya nanti akan lebih ditujukan kepada masyarakat umum. Untuk itu tentunya kita tidak cepat-cepat ya dalam menelurkan kebijakannya, dan kita akan tetap fokus dulu terutama menyelesaikan periode yang untuk garda terdepan ini. Yaitu yang pertama petugas kesehatan, ini harus kita segera selesaikan di akhir Februari ini. Dan kemarin kita sudah tahu bahwa usia di atas 60 tahun sudah bisa mendapatkan vaksinasi. Dan nakes pada usia 60 tahun, ini kan sudah kita mulai vaksinasinya ya Pak Sofia. Nah berikutnya ini kita langsung akan memulai vaksinasi untuk seluruh usia di atas 60 tahun masyarakat umum lainnya. Jadi kita sudah mulai bahwa usia di atas 60 tahun yang kita tahu adalah kelompok usia yang paling rentan, yang paling tinggi angka kematian dan kesakitannya. Ini dulu yang kita lakukan vaksinasi. Setelah itu tentunya adalah petugas pemberi pelayanan publik. Nah, baru nanti di April baru masyarakat umum lain. Jadi mungkin tidak akan secepat itu kita akan segera menelurkan kebijakan tentang vaksinasi gotong royong ini, tapi mungkin kita akan menyelesaikan dulu vaksinasi terutama yang kelompok garda terdepan dan kelompok paling rentan ini. Oke, saya menggali banyak tadi dari Pak Rosan dan juga dari Mbak Nadia untuk nanti dijawab oleh Mbak Irma sesaat lagi. Disimpan dulu Mbak Irma, kita jeda sejenak saja. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.